Bang Faruk tidak pernah melihat dan mendengar kalian menggalang dana untuk kemanusiaan di tanah Palestina. Bahkan saudara kalian yang seiman dan seakidah pun seakan tidak kalian pedulikan yang sedang diganyang di tanah Palestina, khususnya di Gaza saat ini. Kayaknya kayak betul yang dibilang. Masihkah kau berteriak bahwasanya ajaranmu adalah ajaran kasih? Gereja HKBP Jati Sampurna jadi pionir bantu rakyat Palestina. 10 negara besar terbanyak bantu Palestina, ternyata negara-negara Kristen. Dulu melek ya. Prihatinan dan kepedulian terhadap sesama manusia tanpa adanya sekat antara agama, ras, dan suku bangsa. Selain menggalang dana, umat Kristen sekota Jayapura juga mendesak Israel. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah pernyataan seorang mualaf ya. Mualaf yang menurut saya cukup liar sekali tuduhan dia kepada gereja dan kepada kekristenan mengenai Palestina. Dia menyampaikan menurut asumsi dia tanpa ada sumber-sumbernya sahabat mengenai Israel dan Palestina. Ini cukup luar biasa kali mualaf ini ya. Ya, saudara lihatlah konten-konten dia. Di situ saudara akan merasa bangga menjadi Kristen. Kenapa? Ya, lihat saudaraku, setelah dia jadi seorang mualaf, lihat tingkah lakunya. Dulu kemanusiaan dia itu saudaraku ya, sudah pastilah tidak membela satu pihak. Sudah pasti kemanusiaan dia itu benar-benar kemanusiaan, ingin perdamaian. Tetapi setelah dia mualaf, dia jadi berpihak sistem kemanusiaannya. Dia ingin supaya Israel itu hancur, karena kemanusiaan yang kita tahu dari mereka ini ya kemanusiaan yang wajib membela Palestina dan menginginkan kemusnahan Israel. Nah gitu ya. Yuk kita dengar sahabat pernyataan si mualaf ini. Kami mampu mengasihi dan itu adalah ajaran seruan dari Yesus. Kira-kira kalian percaya nggak Wi tentang ajaran kasihnya itu katanya Wi? Kira-kira ada yang percaya nggak? Ya, mereka mampu mengasihi dan itu adalah ajaran dari keimanannya Wi. Kalau Bang Faruk pribadi, sedikit pun saya tidak percaya. Iyalah, karena mualaf. yang pertama, ya peristiwa kemanusiaan yang terjadi di tanah Palestina itu sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Tapi Bang Faruk tidak pernah mendengar dan melihat. Ya, kalian menunjukkan simpati kalian, rasa kasih kalian, rasa cinta kalian terhadap kemanusiaan yang ada di tanah yang Palestina. Penting asumsi terus ya lah. Kalian mendukung Zionis yang membantai manusia di tanah Palestina. Yang kedua, Bang Faruk tidak pernah melihat dan mendengar kalian menggalang dana untuk kemanusiaan di tanah Palestina. Bahkan saudara kalian yang seiman dan seakidah pun seakan tidak kalian pedulikan yang sedang diganyang di tanah Palestina, khususnya di Gaza saat ini. Kayaknya kayak betul yang dibilang. Masihkah kau berteriak bahwasanya ajaranmu adalah ajaran kasih? Kau kasih mengasihi? Yang ketiga, kayak betul aja kau lain. Tidak pernah mendengar dan melihat kalian memiliki yayasan yang langsung terjun ke Gaza untuk memberikan bantuan baik secara moral maupun materi kepada korban kemanusiaan yang ada di tanah Palestina. Dalam mulutnya itu. Bahkan terhadap saudara-saudara kalian yang seiman dan seakidah di sana. Kalian yang berteriak agama kasih, kalian yang berteriak kasih mengasihi, tetapi pada kenyataan umat muslimlah yang berjuang untuk kemanusiaan yang ada di tanah agamamu Palestina, paling benar, agamamu paling sempurna. Biru bidam, nafika yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu berani menirukan dan menyuarakan yel-yelku? Biru bidam, nafika yakso, free Palestina. Lihat sama dia congornya itu, wow katanya. Yang menjadi pertanyaan besar sama dia ini ya, apakah ada umat Islam atau yayasan Islam yang ikut membantu Israel ketika orang Israel dianiaya, anak-anak dihabisin nyawanya? Pada kemarin itu di rudal, Iran nyerang, Hizbullah nyerang, berbagai negara menyerang. Di mana sisi kemanusiaan mereka? Adakah organisasi Islam ikut ke Israel sana menolong anak-anak, orang hamil yang dihabisin, yang diculik, dianiaya, dibunuh berapa ribu orang itu?
Nah, kalau dibalik pertanyaan itu ke dia, saudaraku, mangap dia. Pasti gitu, saudara. Jadi memang kemanusiaan bagi dia ini berpihak. Oke, begitupun kita jawab. Kita jawab ya, ku jawab supaya jangan asumsi ya ya. Nah, gitulah ya. Saya tahu sudah mualaf, jadi gitu pikiran saya, maklum. Kalau sudah mengikuti agama yang paling sempurna itu, pokoknya paling sempurna lah menurut gitu ya. Nilai sumbernya jelas. Ini bukan media abal-abal ya. Sindo inilah bukan media abal-abal. Kita lihat negara-negara paling tinggi menyumbang Palestina. Kita lihat. Selama ini kan kepercayaanlah yang keluar-keluarkan, wah paling banyak, paling ini, paling ono gitu ya. Kita lihat di mana negara-negara Islam, di mana organisasi Islam pemberi bantuan donasi tertinggi ini. 10 negara dengan donasi terbesar ke Palestina dari Sindo News. Pertama inilah ya, Amerika. Lihat Amerika Ya. Besar sumbangannya sekitar 343,9 juta US dollar. Wow, itu miliar itu, triliun kali ya. Kedua Jerman. Nah, ini kampung opung kita nih kan orang Batak kan mereka sini, ini kampung opung kita, Nomensen. Nah, Nomensen, Jerman, kampung opung kita. Jerman nomor 2 Nah, ketiga Uni Eropa Bah, kupikir tadi Uni Emirat Arab rupanya Uni Eropa Nah, ini Nah, Uni Eropa 114,1 juta US dollar. Keempat Swedia. Nah, lihat Swedia Nah, selanjutnya kelima Jepang. Nah, Jepang Nah, kelima Jepang. Lihat itu banyak videonya Jepang itu ya, sangat-sangat mengagumi Israel. Video mereka itu Shalom alaihim, padahal mereka bukan Kristen tetapi memang Jepang ini sangat mengagumi dan sangat mencintai Israel. Banyak videonya itu di Jepang itu, di Tokyo itu orang kibar-kibarkan bendera Israel, mendukung Israel. Demikian pun Jepang membantu Palestina Lihat sumbangan mereka sangat besar sekali 30,2 juta US dollar. Besar itu Keenam Prancis Lihat Prancis. Nah, tuh Prancis. Ketujuh Swiss Kok nggak ada dari negara Arab Apalagi yang keluar-keluarkan tadi itu ada. Sini nggak ada, kulihat Nih. Ke-8 Kanada Masih daerah Kristen juga Nah. Ini kan ke-8 Kanada Ke-9 masih Inggris Nah, Inggris. Mana nih kok nggak ada seperti yang omongin tadi. Ke-10 Belanda pula aduh. Kalian bilang glory gospel. Mana kasihnya? Penjajah itu kalian bilang. Belanda malah masuk. Nah, 10 negara besar satu pun tak ada negara Arab. Bahkan dari negara kita pun tak masuk. Yang keluar seakan-akan paling kemanusiaan, paling peduli Palestina. Ya buktinya tetap juga negara Kristen paling peduli Negara Kristen juga yang peduli. Apakah ada gereja yang ikut peduli pada Palestina? Ada Ada Kita lihat ya. Jadi saya tidak seperti yang penting kuat-kuat ngomong, babur, nggak ada sumbernya. Saya ada sumbernya. Para mahasiswa Katolik Filipina berpartisipasi membantu Palestina. Ada sumbernya. Filipina pun ikut membantu Palestina mahasiswa Katolik. Nah, gereja HKBP juga ikut Nah, orang Batak kan. Nah, kata dulu HKBP. Masa nggak tahu ini gereja HKBP pun ikut berdonasi buat Palestina nih beritanya. Gereja HKBP Jati Sampurna jadi pionir bantu rakyat Palestina. Gereja ini kata tadi nggak ada kan. Kemanusiaan kami itu bukan berarti karena kami mengasihi tanah perjanjian kami, tanah suci kami Israel, terus kami mengutuki Palestina, ingin Palestina musnah, hancur, lebur. Bukan begitu kemanusiaan kami. Kami mau perdamaian Berbeda dengan kemanusiaanmu sekarang setelah kau jadi mualaf. Kalau kau jadi mualaf kan kemanusiaanmu jadi berpihak. Meskipun tak ada buktinya. Tadi ngomongnya sepertinya pupa. Tetapi 10 negara besar terbanyak bantu Palestina ternyata
negara-negara Kristen. Cuman satu negara non-Kristen, yaitu Jepang. Negara Kristen juga. Cemana lah, gereja HKBP pun ikut membantu. Kita cari lagi. Inilah organisasi gereja membantu donasi untuk Palestina. Adakah Islam ikut berdonasi kepada Israel waktu orang Israel dibantai kemarin, anak-anak, bayi, ibu hamil? Ada lah? Serius mau tanya, ada nggak lah? Yang tersebar video yang saya lihat malah alhamdulillah, malah ada yang bersyukur. Saatnya Zionis hancur, saatnya Israel musnah, sampai ada yang takbir itu lah. Saya lihat videonya, kesenangan. Banyak anak-anak Israel diculik, ibu-ibu hamil dibunuh, wanita-wanita dianiaya. Banyak lah. Begitu Israel menyerang, membalas, baru kemanusiaan kayak Lai tadi dalam video itu. Baru keluar-keluar kemanusiaan. Nih, organisasi gereja galang dana untuk Palestina. Nih. Sejumlah organisasi gereja dan umat Kristen sekota Jayapura, Papua menggalang dana untuk warga Palestina di jalur Gaza. Lai tahu, Papua itu sangat cinta sekali sama Israel. Tapi begitu pun mereka galang dana untuk Palestina. Itulah kemanusiaan Kristen, itulah hebat kan lah. Makanya waktu kemarin itu ya, Papua itu ya bikin demo perdamaian Palestina Israel, free Israel, free Palestine. Mereka bawa bendera Israel, mereka bawa bendera Palestina. Ada videonya itu, tonton di channel saya lah beberapa bulan yang lalu. Bawa saya lihat ada komen-komen di situ yang Islam. Mereka tidak setuju perdamaian kayak gitu. Maunya apa? Israel musnah, orang Yahudi harus habis, musnah, harus mati semua orang Israel. Itu kemanusiaan bagi mereka, kan gitu. Ke Kristen enggak, Kristen ingin perdamaian karena ajaran Kristen itulah ajaran kasih. Keren lah ya, ajaran yang tidak berpihak lah ya, keadilan seluruh. Di kota Jayapura ini tergerak untuk menggalang dana di jalan-jalan kota Jayapura. Hal itu sebagai di jalan-jalan kota Jayapura galang dana bantu Palestina. Melek dulu leh, melek lah ya, biar paham lah. Ya lah ya, biar paham. Bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap sesama manusia tanpa adanya sekat antara agama, ras, dan suku bangsa. Selain menggalang dana, umat Kristen sekota Jayapura juga mendesak Israel segera menghentikan serangan ke jalur Gaza. Dana yang dikumpulkan akan dikirim ke jalur Gaza melalui organisasi kemanusiaan yang mengurus bantuan kepada para korban di jalur Gaza. Lihat tuh, tak pakai jilbab itu lah. Kristen lah. Itulah kemanusiaan orang Kristen lah. Kalau cinta Israel, orang Papua, cinta kali dia sama tanah perjanjiannya. Sayang kali dia sama Israel. Kan gitu. Israel pun tidak butuh bantuan dari Indonesia. Malu kita dibantu-bantu lah. Lebih baik kita memberi daripada meminta. Itulah seharusnya yang benar. Makanya Israel, begitupun kami cintanya kepada Israel. Tak ada pernah gereja saya lihat donasi, bantuan, kemanusiaan, minta-minta di lampu merah, ngemis-ngemis di lampu merah. Bantu Israel, bantu. Tak ada. Malah mereka minta bantuan untuk Palestina, bukan untuk Israel. Sementara orang Papua terkenal sekali sangat mencintai Israel. Oke lah ya. Ada lagi? Banyak lah. Sabar lah. Baru kutunjukkan. Ini juga lah. Lihat ini media BBC. Amerika Serikat adalah donatur terbesar untuk Palestina. Bukan Arab lah. Bukan negeri kita malah. Amerika lah. Setelah kita lihat tadi sumbernya lah. Organisasi-organisasi Kristen malah besar sekali nyumbang untuk Palestina. Organisasi yang Le bilang tadi itu gimana? Udahlah Le. Udahlah. Capek Le ngomong-ngomong kayak gitu, tetapi pada faktanya tidak seperti itu. Ya gitulah Le, saya maklum. Jadi 1 Timotius 4 ayat pertama, memang firman itu harus digenapi. Pada zaman akhir, orang akan meninggalkan Kristus dan murtad, lalu mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Nah, itu menurut Alkitab kami loh ya, menurut firman kami. Kalau orang keluar dari Kristus, mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat.
Nah, Alkitab juga berkata dalam Yohanes 10, ajaran setan itu bagaimana? Berdusta. Nah, berdusta karena pada mulanya setan itu ingin mencuri dan membinasakan, tetapi Kristus ingin memberikan hidup yang kekal. Gitu ya Lea. Jadi saya maklum lah, saya pun nggak marah, saya maklum karena Lea kan sudah mualaf ya. Nah, selamat berbahagia Lea dalam kemualafannya. Tuhan memberkati. Shalom.